Komisi Pemberantasan Korupsi siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh perwira polisi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhasil menemukan barang bukti dugaan korupsi berupa uang tunai sebesar 2,8 miliar rupiah. Barang bukti ini diperoleh dari salah satu keluarga dekat tersangka. Tim KPK juga menemukan bukti uang dengan jumlah yang fantastik miliaran rupiah dalam bentuk pecahan rupiah. Kami juga mengkonfirmasi karena ini proses penyidikan, tentu KPK telah menetapkan pihak sebagai tersangka dalam penyidikan ini, dan benar diantaranya adalah pejabat di Mabes Polri, yaitu di Divisi Hukum. Saat penyidik ke bank dengan yang bersangkutan, kita melaksanakan clearing atau ingin mengambil dana tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh perwira polisi AKBP Bambang Kayun Bagus PS. Kesiapan ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Ya, bagi kami tidak masalah, kami siap menghadapi, ujar Karyoto. Kata Karyoto, KPK sudah sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Kami yakin apa yang sudah kami lakukan adalah betul-betul dengan prosedur aturan hukum yang berlaku dalam penetapan tersangka. AKBP Bambang Kayun sendiri telah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dalam sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Selatan, AKBP Bambang Kayun selaku pemohon menyampaikan 6 petitumnya. Pertama, memohon agar hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh AKBP Bambang Kayun selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019. adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan KPK terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri AKBP Bambang Kayun sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya, penyidikan AKO tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum. Keempat, menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan atau keputusan atau penetapan yang telah dikeluarkan oleh KPK berkaitan dengan pemblokiran terhadap seluruh rekening AKBP Bambang Kayun. Kelima, menyatakan bahwa perbuatan KPK yang menetapkan AKBP Bambang Kayun selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis. Keenam, menghukum KPK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara AKO atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain. AKBP Bambang Kayun memohon putusan yang seadil-adilnya. Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri secara resmi mengumumkan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara yang menjerat AKBP Bambang Kayun saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019. Diduga tersangka terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah, ujar Ali kepada kantor berita politik RMOL. Dengan ditetapkannya AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka, KPK sangat yakin bahwa institusi Polri akan mendukung upaya proses penyidikan yang sedang dilakukan. Kami sangat yakin Polri mendukung upaya proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini sebagai upaya menjaga marwah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi tersebut. Berdasarkan sumber kantor berita politik RMOL, uang suap dan gratifikasi yang diterima oleh AKBP Bambang Kayun senilai ratusan miliar rupiah. Bahkan KPK menemukan rekening gendut milik AKBP Bambang Kayun yang digunakan untuk menampung uang suap dan gratifikasi tersebut. AKBP Bambang Kayun sendiri telah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan nomor perkara 108/Pit Pra
10/2022 PN JKT Sel dengan pihak termohon adalah KPK. Dalam sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Selatan, AKBP Bambang Kayun selaku pemohon menyampaikan 6 petitumnya. Pertama, memohon akan hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprint yang menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh AKBP Bambang Kayun selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum, Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019 dari Emilia Said Darhen Mansa adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan KPK terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri AKBP Bambang Kayun. Keempat, menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan dan atau keputusan atau penetapan atas nama Bambang Kayun. Kelima, menyatakan bahwa perbuatan KPK yang menetapkan AKBP Bambang Kayun selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum. Keenam, menghukum KPK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara AKU atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, AKBP Bambang Kayun memohon putusan yang seadil-adilnya.